As-salatu khairum minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta subuh dimanapun Anda berada, di kesempatan waktu yang berkah dan mulia ini, alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah juga, di bulan suci Ramadan, dan ini adalah hari yang ke-24 di 10 hari terakhir, merupakan waktu yang paling mulia dan sunnah yang dimuliakan untuk memburu Lailatul Qadar. Di kesempatan subuh yang mulia ini, mari kita mentadaburi salah satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-142 mengenai tentang sifat dan ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, Allah mengatakan wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Salah satu karakter munafik itu adalah kalau dia berdiri untuk sholat, dia sholat dalam keadaan lalai dan malas. Dan kalau kita melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqalas salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh atau salat fajar. Ini menunjukkan bahwa subuh adalah waktu yang penuh dengan berkah. Ini menunjukkan bahwa subuh adalah waktu yang tidak sederhana dan ringan sebagai alat ukur keimanan seorang mukmin. Karenanya di masa sahabat Rasulullah SAW, subuh itu merupakan ukuran tentang kualitas iman seseorang. Mari kita lihat bagaimana kemudian sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna idza faqadna insan fi salatil isya al-akhirah was subhi as-sa'na bihi dhanna." Jika kami tidak melihat seseorang dalam sholat isya dan sholat subuh, maka kami mudah suudzon atau berprasangka buruk kepadanya. Artinya bahwa di masa Rasulullah dan para sahabat, tidak sholatnya seorang mukmin di masjid, apalagi sholat itu adalah sholat isya dan sholat subuh, maka keimanannya akan dipertanyakan. Abdullah bin Umar mengatakan, kami akan mudah untuk suudzon kepada mereka. Jangan-jangan ada sifat munafik di dalam diri orang tersebut. Kalau kita cermati di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi, bahwa sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Lumayan lama saya kemudian memahami hadis ini. Bagaimana mungkin kok kemudian isya dan subuh menjadi sangat sulit dan berat dilakukan oleh orang-orang munafik? Rupanya, kalau kita lihat, isya adalah malam yang pekat, tidak nampak dan tidak terlihat. Sedangkan sholat subuh juga demikian, sholat yang gelap dan pekat. Artinya, orang munafik itu sholat berjamaah, itu hanya di sholat-sholat yang terang saja. Sementara sholat yang gelap, itu orang munafik tidak datang. Kenapa? Karena rawan. Karena salah satu sifat orang munafik itu yang tadi disebutkan dalam ayat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholat, dia dalam keadaan lalai.
Yang kedua, yura'unan nas, mereka itu bermaksud riya terhadap manusia. Rupanya tidak salatnya orang munafik itu ke masjid di waktu subuh dan isya karena dia salatnya di waktu-waktu terang dan bisa dilihat oleh manusia. Artinya bahwa salat mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya, keberadaannya di lingkungan kaum muslimin. Ketika salat subuh dan isya mereka tinggalkan, maka resikonya adalah mereka tidak akan nampak, tidak akan dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena salat mereka hanya ingin disebut orang yang saleh di lingkungannya. Eksistensi mereka ingin diakui di lingkungannya. Padahal di akhir ayat Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka punya karakter kalau zikir saja sedikit, ingat Allahnya sedikit. Hati-hati saudaraku sekalian, para pecinta subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jangan-jangan tidak berangkatnya subuh kita ini disebabkan karena ada sifat munafik dalam diri kita. Dan ini menjadi sangat berbahaya. Kalau orang munafik itu terbagi, setidaknya ada yang membahayakan bagi dirinya, ada juga yang membahayakan buat kepentingan kaum muslimin. Kita masih ingat bagaimana Abdullah bin Ubay ketika berada di Madinah, betapa dengkinya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hampir-hampir Abdullah bin Ubay dilantik menjadi pemimpin besar suku Aus dan Khazraj, karena memang dia terkenal sebagai orang yang bijaksana. Tapi karena ada duri dalam daging hatinya, ada faktor kedengkian, ini berbahaya. Kalau kita sudah tidak suka terhadap orang lain, kemudian benih-benih munafik muncul, tiba-tiba kemudian kita menjadi lalai ibadah kepada Allah, apalagi sholat subuh dan sholat isya yang penuh dengan keutamaan kemuliaannya. Bahkan tidak ada satupun sholat dalam Al-Quran yang disebut secara eksplisit kecuali sholat fajar, Quran al-Fajr, surat Al-Isra ayat 79-80. Ini menunjukkan betapa sholat subuh adalah sholat yang paling utama, sekaligus juga sebagai alat ukur apakah orang ini punya kebersihan iman atau jangan-jangan di dalam hatinya tertanam sifat munafik. Periksa kembali hati kita, saudaraku sekalian. Cek kembali iman kita. Jangan-jangan ada yang merusak, yang menyebabkan sholat kita menjadi sangat lalai sekali. Bukan hanya subuh, bahkan di sholat-sholat yang lain, mereka orang munafik itu terlihat sholat, tetapi kemudian sholat mereka hanya ingin dilihat orang lain. Sujud, tapi sujudnya hanya ingin dilihat orang lain. Berzikir, tapi zikirnya juga hanya ingin dilihat orang lain. Maka periksalah kembali semua amal ibadah kita. Kalau semua amal ibadah kita hanya ingin dilihat orang lain, jangan-jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Terlebih sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang gelap pekat. Kalau di zaman Rasulullah tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin ada lampu, ada penglihatan yang terlihat langsung mana yang tidak sholat subuh, mana yang sholat subuh. Tapi di zaman Rasulullah gelap pekat. Bahkan dalam satu riwayat, ketika sholat subuh berjamaah antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, mereka tidak bisa saling mengenal, saking gelapnya masa itu. Itulah yang menyebabkan orang munafik tidak hadir di sholat isya dan sholat subuh. Saudaraku sekalian, para pecinta subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita periksa kembali, kita evaluasi kembali sholat subuh berjamaahnya kita. Karena ini merupakan alat penentu, alat ukur kebersihan iman kita atau tidak. Oleh karena itulah, dalam hadis tadi dijelaskan betapa setidaknya ada 3 karakter orang munafik. Yang pertama, sholatnya itu malas dan merasa berat. Yang kedua, sholatnya hanya ingin dilihat orang lain atau riya. Dan yang ketiga, zikirnya hanya sedikit. Makanya kalau selesai sholat kemudian jiwa kita ingin cepat-cepat meninggalkan tempat sholat, ingin pergi cepat, ingin menyelesaikan semua urusan kita, maka periksa kembali, jangan-jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Maka solusinya adalah untuk menghancurkan, membersihkan sifat-sifat orang munafik itu. Dawamkanlah sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. InsyaAllah
itu semua akan membersihkan semua sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Dawamkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah itu akan membersihkan sifat-sifat dan kekotoran di dalam jiwa kita, agar kemudian Allah mengangkat derajat kita maqamam mahmuda, di tempat yang paling mulia. Demikian tausiah singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.